Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak akan belajar kedalaman bahasa Ibrani dulu, tetapi hari ini ada yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian tentang satu hal. Dan kalau saudara ingat, beberapa waktu yang lalu saudara, saya pernah membagikan video atau membagikan beberapa video-video dan rekaman suara yang kalau kita perhatikan, video-video dan rekaman suara itu menunjukkan kekecewaan dari beberapa orang setelah mengikuti sebuah acara yang diadakan oleh seseorang di sebuah tempat yang ada di kota Salatiga. Dan dari beberapa video yang saya kirim di grup WhatsApp kita, di situ ada satu video yang saya hubungi pemilik videonya. Dan tujuan saya menghubungi pemilik videonya itu untuk memastikan kebenaran dari video tersebut. Nah, sebelum saya lanjutkan saudara, saya akan mengajak saudara untuk kita melihat satu video tersebut, supaya nanti kita bisa tahu pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kesaksian ini. Kita akan lihat dulu videonya bersama-sama, saudara-saudara sekalian. Saudaraku, saya ingin menyatakan penyesalan saya kemarin tanggal 16 sampai 17 April 2025. Saya mengikuti ibadah raya pertama dan terakhir di bumi oleh pelayanan Ibu Dian, yaitu di YouTube Gunung Batuku. Suatu kebodohan saya dan suatu penyesalan saya terbawa untuk mengikuti acara ini. Kenapa saudaraku? Karena beliau mengadakan acara pemeteraian. Pemeteraiannya tidak main-main saudaraku. Dia mencampurkan anggur di dalam cawan kecil, dalam gelas kecil, kemudian dia tuangkan tetesan darah dia. Dia meneteskan darahnya di atas cawan kecil itu yang ada anggurnya, lalu dimeteraikan kepada para peserta. Saya saat itu ragu, saya tidak damai sejahtera. Saya meragukan waktu itu, entah kenapa, karena ketakutan oleh yang beliau bikin suasananya sebelumnya juga, saya akhirnya diikutkan dalam meterai beliau. Namun setelah itu saya tidak damai sejahtera, saya tidak nyaman. Saya menyadari itu kebodohan saya, kekeliruan saya yang telah saya lakukan, mengikuti apa yang dia suruh. Dia telah membodohi saya dan semua peserta. Kenapa saudaraku? Dia meneteskan darah beliau. Dan saya waktu tanya, dia bilang, suruh baca firman-Nya katanya di kitab Wah Musa. Saudara, bahwa Yesus Hamasiah adalah darah terakhir, mencurahkan darahnya di kayu salib. Tidak ada yang sanggup menggantinya. Tidak ada yang bisa menyamainya. Darah siapapun dia. Tidak ada. Tidak ada, saudaraku. Oleh karena itu saya sudah bertobat, saya minta ampun, saya sudah pembersihan, membatalkan, menggagalkan, merobohkan, menghancurkan siasat tipu dayanya saat ini. Karena dalam diri saya sudah ada darah Yesus Hamasiah yang menjadi keselamatan hidup saya, yang sudah menjadi jalan masuk hidup saya ke dalam pintu kerajaan Bapa Yahweh yang kekal dan tidak sanggup dikamiri oleh apapun juga. Saya sudah melepaskan ikatannya, saya sudah menggagalkan, meruntuhkan, menghancurkan, bahkan membatalkan semuanya ke tubir laut. Saya sudah menyatakan iman saya bahwa hanya darah Yesus Hamasiah yang lebih berkuasa dari darah siapapun juga. Tidak ada yang sanggup menggantikannya. Darah Yesus itu darah yang berkuasa. Hanya darah Yesus ada jalan keselamatan. Tidak ada darah yang lain. Saat ini, inilah jubah-jubah yang diantaranya, yang beliau suruh untuk dipersiapkan dari rumah untuk dipakai dalam setiap ibadah raya. Jubah-jubah yang saya kumpulkan. Bahkan ini ada kerudung-kerudungnya. Beliau mengatakan suruh pakai baju, jubah putih, kerudung putih. Bahkan ada ikat pinggangnya juga. Dan baju-baju serba putih.
Saya kumpulkan ini baju, bahkan pakaian dalam saya juga. Semuanya saya kumpulkan. Saya kumpulkan ini. Sampai celana juga katanya suka putih. Bahkan kaos yang dia beri, kaos Gunung Batuku. Ini saudaraku, kaos yang dibagikan. Kaos-kaosnya, bahkan kaos-kaos baju yang lain yang serba putih. Semuanya yang terpakai oleh saya dan anak-anak saya. Semuanya. Siap. Bahkan beliau juga katanya setelah selesai acara memberi mahkota. Ini mahkota saudaraku. Dan mahkota ini ada gambar batu-batunya. Dan batu ini adalah batu waktu dia lihat di pantai selatan katanya. Waktu dia propetik, dia setelah propetik meminta kuasa dari pantai selatan. Dan dia mengatakan bahwa kuasanya sudah tidak ada oleh propetik beliau. Setelah dia meneteskan darah dia di satu botol air, kemudian dia tuangkan di laut. Setelah selesai itu katanya batu-batu indah itu bermunculan, dan di antara batu seperti ini. Mahkota yang saya terima dari Bapak Yahweh lebih indah dari mahkota ini. Mahkotanya akan saya remas-remas, akan saya buang. Ya, saya tidak mau menerima mahkota seperti ini. Apa ini? Tindakan apa ini? Kebodohan saya akui, saya bodoh. Tapi saya oleh karena anugerah kasih Bapak Yahweh yang telah menyadarkan saya, sehingga saya bangkit, saya menang, saya kuat karena Bapak Yahweh yang membela aku, yang menolong. Tidak ada yang sanggup mengalahkan kuasa Bapak Yahweh, Yeshua HaMashiach. Saya mau bakar ini semua. Saya mau hancur-hancurkan semua. Terima kasih saudaraku. Pelajaran buat kita semua. Hati-hati dengan hamba Tuhan. Hati-hati zaman sekarang dengan nabi-nabi palsu. Sekiranya Bapak Yahweh yang melindungi kita semua dari hal-hal yang tidak berkenan yang buruk. Berpujilah Bapak Yahweh kita kekal selama-lamanya yang menolong umatnya. Amin. Ya. Kabar terakhir yang saya dengar saudara, kain-kain putih dan mahkota ini sudah dibakar, dan pembakarannya dibantu oleh Bapak Gembalanya, saudara. Nah, saudara-saudara sekalian, pemilik video yang hadir di acara di Salatiga ini namanya Ibu Pita. Ibu Pita ini jemaat dari KPI yang ada di Cirebon. Dan beberapa hari yang lalu, saya sempat video conference bertiga dengan beliau. Saya, Ibu Pita, dan Bapak Ibu Gembalanya, yaitu Bapak Oscar dan Ibu Heni yang ada di Cirebon. Dan waktu itu saudara, ketika video conference, saya juga sudah minta izin untuk menampilkan video ini untuk saudara-saudara sekalian. Nah, menurut penuturan Ibu Pita ini saudara, awalnya beliau ini sudah diingatkan oleh gembalanya bahwa pengajaran dari orang yang mengadakan acara di kota Salatiga ini, pengajarannya ada yang tidak sesuai dengan kitab suci. Sekalipun yang bikin acara ini juga orang yang menyembah Bapak Yahweh dan Yeshua. Nah, tetapi pada waktu itu menurut kesaksian Ibu Pita ini, beliau tetap memutuskan untuk hadir ke acara tersebut di Salatiga. Dan ternyata begitu beliau hadir di sana dan mengikuti rangkaian acaranya, waktu itu beliau melihat ternyata apa yang dikatakan oleh Bapak dan Ibu Gembalanya itu benar. Bahwa pengajarannya orang yang bikin acara di Salatiga ini ternyata memang benar ada yang tidak sesuai dengan kitab suci. Dan apa yang tidak sesuai itu tadi bisa kita lihat menurut penuturan kesaksian dari Ibu Pita ini. Nah, lalu di sini saudara, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kesaksian ini? Yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil dari kesaksian ini, jangan kita itu jadi jemaat maha hadir, tetapi tertanamlah dengan baik di satu kehilat. Ini pelajaran pertama yang bisa kita ambil melalui kesaksian ini, yaitu sekali lagi jangan kita itu jadi jemaat maha
hadir, tetapi tertanamlah dengan baik di satu kehilat. Yang maha hadir itu biar Roh Kudus saja. Saudara tidak usah ikut-ikutan maha hadir. Kenapa saya katakan saudara tidak usah ikut-ikutan maha hadir itu kenapa saudara? Ya karena saudara bukan Roh Kudus. Paham saudara? Kalau saudara bukan Roh Kudus ya tidak usah ikut-ikutan maha hadir. Karena di waktu yang sama, di jam yang sama, saudara itu tidak bisa ada di dua tempat yang berbeda. Tapi kalau Roh Kudus, sekarang ini jam 9, jam setengah 10, Roh Kudus itu ada di tempat ini. Ya, Roh Kudus ada di sini. Tapi ketika di kota Semarang ini sekitar jarak 10 km misalkan dari tempat ini, ada satu tempat dan di sana berkumpul orang-orang yang sedang menyembah Bapa Yahweh. Roh Kudus ada di sana enggak saudara? Ada. Jamnya sama atau tidak? Sama. Itulah kemahahadirannya Roh Kudus. Omnipresent-nya Roh Kudus. Tapi kalau kita tidak bisa hadir di tempat yang berbeda di jam yang sama itu tidak bisa. Karena kita bukan Roh Kudus. Jadi saudara jangan ikut-ikutan maha hadir. Yang maha hadir itu biar Roh Kudus saja. Saya sebut jangan jadi jemaat maha hadir. Kata lainnya itu jangan jadi jemaat ubyang-ubyung. Ngerti saudara? Yang kalau ada perhelatan besar dimanapun, mesti ada orang itu. Saya pernah saksikan di sini ya. Dari saya kecil sampai saya sedewasa ini saudara. Saya ketemu dengan satu orang yang sejak saya kecil. Kalau saya datang ke acara KKR dimanapun pada waktu itu, orang itu mesti ada. Nanti ada persekutuan di kampungnya pelosok begitu, orang itu juga ada. Ya. Dulu pernah diadakan persekutuan di rumahnya Pak Dedeng ini, di Randusari. Orang itu ya ada, selalu ada orang itu. Jadi saya sebut seperti inilah kira-kira orang yang maha hadir itu, jemaat yang maha hadir. Dia tidak tertanam di satu kehilat atau satu gereja sepenuhnya. Jadi sekali lagi yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil dari kesaksian ini, jangan kita itu jadi jemaat maha hadir, karena kita bukan Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus saja yang maha hadir. Tapi tertanamlah di satu kehilat atau satu gereja dengan baik. Syukur-syukur saudara ikut membantu pelayanan di situ. Jangan malah jadi jemaat maha hadir yang hadir kemana-mana. Terkecuali begini saudara, terkecuali kalau gereja saudara itu belum menyembah Tuhan yang benar. Dan terkecuali juga kalau gereja saudara itu tidak mengajarkan Torah. Nah di situ saudara boleh hadir atau mencari kehilat yang sudah menyembah Tuhan yang benar dan kehilat itu sudah mengajarkan Torah. Di situ saudara boleh jadi jemaat dalam tanda kutip maha hadir, tapi maha hadirnya itu mencari kebenaran. Karena gereja saya itu tidak menyembah Tuhan yang benar, Bapak Yahweh dan Yesua, dan gereja saya tidak mengajarkan Torah, sedangkan Torah itu harus diajarkan dan harus dilakukan. Maka saya akan mencari gereja yang menyembah Tuhan yang benar dan gereja yang tentunya tidak mengajarkan Torah itu tidak perlu dilakukan. Saudara boleh hadir dan mencari kehilat atau gereja yang sudah menyembah Tuhan yang benar dan sudah mengajarkan Torah. Tapi kalau kehilat saudara itu sudah menyembah Tuhan yang benar dan sudah mengajarkan Torah, saudara tertanamlah dengan baik di tempat itu. Syukur-syukur saudara ikut membantu pelayanannya. Itu jauh lebih baik lagi. Dan terkecuali juga begini saudara. Kalau gereja saudara yang disembah itu Tuhannya masih abu-abu. Yahweh iya, Yesus iya. Nah itu saudara boleh
cari atau hadir di Kehilat yang sudah betul-betul masuk ke akar Ibrani, yang sudah betul-betul menyembah Tuhan yang benar hanya Bapa Yahweh dan Yesua saja. Dan seharusnya memang begitu, saudara. Kalau saudara itu sudah dibaptis pembaruan, jangan beribadah lagi di tempat yang masih memanggil nama berhala. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena saya perhatikan ada orang yang sudah saya baptis pembaruan, tetapi sampai sekarang orang itu masih betah ada di gereja yang masih Tuhannya abu-abu. Memang gereja itu sudah menyebut nama Yahweh, tetapi nama Yunaninya masih dipakai. Dan gereja itu masih Natalan 25 Desember. Dengan alasan saya membawa misi. Tapi saya perhatikan dari dulu sampai sekarang, misinya tidak ada yang berhasil. Di gereja itu tidak ada perubahan. Tetap gembalanya memutuskan kalau khotbah ya pakai nama Yahweh, iya, Yesusnya juga iya. Tapi kalau pas tanggal 25 Desember juga Natalan. Gitu loh. Nah ini sudah tidak benar saudara. Saya sebut yang model begini ini abu-abu. Tidak jelas. Hitam atau putihnya itu tidak jelas. Imannya itu tidak jelas. Pengajarannya itu tidak jelas. Dan yang model begini ini sangat membahayakan iman jemaatnya. Jadi kalau saudara sudah dibaptis pembaruan, jangan beribadah lagi di tempat yang masih memanggil nama berhala. Karena kalau seperti itu, saudara itu sebetulnya sedang datang ke tempat pelacuran. Sekalipun yang dilacurkan itu bukan tubuh fisik kita, saudara. Tapi yang dilacurkan itu iman kita, gitu loh. Ya bukan tubuh fisik kita yang kita lacurkan, tetapi yang sedang kita lacurkan itu iman kita. Dan sebetulnya orang-orang yang disebut posyer, yang disebut suam-suam imannya di dalam kitab Geliana atau kitab Wahyu, itu juga orang yang sudah percaya Bapa Yahweh, sudah percaya Yesua, sudah dibaptis pembaruan, tapi masih beribadah di tempat yang Tuhannya abu-abu. Beribadah di gereja yang masih Natalan tanggal 25 Desember. Itulah satu di antara orang yang disebut posyer atau orang yang disebut suam-suam imannya. Karena di hadapan Yesua orang yang seperti ini tidak jelas imannya. Yesua itu tidak mengenal yang namanya Natalan 25 Desember, itu tidak mengenal. Yesua itu hanya mengenal 7 hari raya. Maka kalau orang itu sudah percaya Bapa Yahweh, Yesua tapi masih suka datang ke acara Natalan 25 Desember, merayakan Paskah yang keliru, Paskah untuk memperingati kebangkitannya Juru Selamat, itulah satu di antara orang yang disebut posyer imannya, atau orang yang disebut suam-suam imannya di dalam kitab Geliana atau kitab Wahyu. Karena apa? Orang itu tidak jelas imannya. Dia tidak dingin dan tidak panas di dalam Yesua. Tapi imannya apa tadi? Suam-suam. Tidak dingin, tidak panas. Tidak fanatik, tapi juga tidak males-malesan. Jadi tidak jelas gitu loh orangnya. Jadi sekali lagi, hati-hati jangan sampai kita itu mendapatkan predikat posyer di mata Bapa Yahweh hanya karena kita tidak sungguh-sungguh di dalam Bapa Yahweh dan Yesua. Dan sebetulnya saudara, kenapa kita itu mesti tertanam dengan baik di satu Kehilat? Yang pertama, kita mesti tertanam dengan baik di satu Kehilat. Itu supaya iman kita bertumbuh dengan baik. Ini tujuan pertama. Kenapa kok saudara itu sebaiknya tertanam dengan baik di satu Kehilat? Yang pertama supaya iman saudara itu bisa bertumbuh dengan baik. Coba saudara perhatikan tanaman ini. Saya mau tanya, menurut saudara, bisakah tanaman ini tumbuh kalau dipindah-pindah? Menurut saudara bisa atau tidak? Bisa.
tapi tumbuhnya tidak bagus, tidak sempurna pertumbuhannya. Kalau tumbuhnya mungkin bisa tumbuh. Kalau tanaman itu cukup kuat, mungkin dia bisa tumbuh. Tapi sekali lagi, pertumbuhannya tidak bagus, tidak akan sempurna. Nah, kira-kira seperti inilah kalau saudara itu jadi jemaat Mahahadir. Iman saudara tumbuhnya itu tidak akan sempurna. Dan saudara, saya pastikan akan jadi jemaat yang kebingungan dengan pengajaran yang saudara dengar. Karena apa? Saudara terlalu banyak mendengarkan pengajaran dari sana-sini, tetapi filter saudara tidak kuat. Filter pengajaran saudara tidak rapat. Saudara banyak, memang mendengarkan banyak pengajaran itu artinya juga bisa disebut banyak pengetahuan yang masuk. Tapi di situ filter iman kita, filter pengajaran kita juga harus kuat, rapat. Yang saya pernah memberikan satu ilustrasi. Dari dua filter, yang pertama filter cendol yang bolongannya besar-besar, yang kedua filter kelapa. Filter kelapa kalau habis diparut itu, saya tanya, dari dua filter ini mana yang paling rapat? Yang filter cendol saya kasih nomor 1, filter kelapa saya kasih nomor 2. Dan rata-rata sebagian besar, saudara menjawab nomor 2, filter kelapa. Tapi saya jawab salah semua. Karena apa? Filter kelapa itu juga tidak rapat. Ya, tidak rapat. Tapi yang paling rapat dan lebih rapat itu filter punyanya mesin air reverse osmosis. Yang dari membran plastik. Itu filter yang rapat. Nah, kira-kira filter iman kita, filter pengajaran kita yang kita pakai itu harusnya yang seperti itu. Filter mesin air RO, dari 100% bahan baku air yang dimasukkan ke filter itu lewat pompa 24 volt. Saudara tahu, yang jadi air hasil, air yang bisa diminum, air hasil itu air yang bisa diminum, itu mungkin cuman 20%-nya. Yang 80% itu akan keluar lagi. Ya, yang 80% itu akan keluar lagi, terbuang. Nah, kalau saudara lihat di Kehilat, saya minumnya pakai mesin RO itu. Itu kalau saya perhatikan, saya cabut selang yang masuk ke tempat penampungan galon air hasilnya. Hasil itu cuma netes dikit. Tes, cepat begitu saudara. Tapi kecil, ya enggak besar. Bukan sing ngitir, banter itu enggak. Tergantung dari GPD filternya. Kalau GPD-nya 50, atau 25, saya lupa 25 ada atau enggak. Kalau 50 semakin kecil GPD-nya, air hasilnya itu yang dihasilkan semakin sedikit. Kalau 100 dia agak ngitir tapi enggak kencang airnya. Tapi kalau di persentase, air hasilnya itu cuma 20% yang jadi, yang 80% keluar. Jadi disebut air limbah. Tapi air limbahnya sudah bersih karena sudah lewat pemfilteran yang pertama sampai yang kelima. Itu saya tampung di bak mandi, untuk gosok gigi dan sebagainya. Harusnya filter iman kita, filter pengajaran kita itu yang seperti itu. Bukan yang filter cendol atau filter kelapa, saudara. Tetapi filter dari air mesin reverse osmosis. Jadi saya pastikan saudara, saudara jadi jemaat Mahahadir, saudara pasti akan kebingungan dengan pengajaran yang saudara dengar. Dan kalau sudah kebingungan, biasanya akan apa? Saya perhatikan kecenderungannya. Kalau orang banyak dengar pengajaran sana-sini, biasanya kecenderungannya orang itu akan membanding-bandingkan mana yang bagus. Entah itu yang dibanding-bandingkan musiknya, entah itu yang dibanding-bandingkan worship leadernya, entah itu yang dibanding-bandingkan asyarnya, bisa juga yang dibanding-bandingkan gembalanya. Dan biasanya saya perhatikan kecenderungannya,
Kalau jemaat itu jadi jemaat maha hadir, apapun itu akan dibanding-bandingkan, saudara. Ya, bahkan mungkin tembok sing kerowok begini ini bisa dibanding-bandingkan. Wah, ning Kehilat Mawar Soron temboknya kerowok. Di sana itu loh bagus. Temboknya itu marmer granit, lantainya emas. Ya toh? Itu kalau orang terlalu suka membanding-bandingkan, apapun pasti akan dibanding-bandingkan. Di sana itu ndak ada jemaat sing ngono andeng-andenge gede, itu ndak ada. Ya di sini andeng-andeng tok isine. Itu kalau orang suka membanding-bandingkan itu begitu, saudara. Pasti segala apapun tidak ada yang luput untuk dibanding-bandingkan. Saudara mau percaya atau tidak, buktikan sendiri. Padahal saudara, setiap kehilat atau setiap gereja itu punya kekurangan atau kelebihannya masing-masing. Nah, kalau punya kekurangan atau punya kelebihannya masing-masing, saudara mau banding-bandingkan seperti apapun, ya tidak bisa, gitu loh. Dan sampai kapanpun saudara membanding-bandingkan, saudara tidak akan pernah puas. Dan justru saudara akan kecewa sendiri. Ya, kalau orang suka membanding-bandingkan, buktikan dia tidak akan pernah puas dan dia akan kecewa sendiri. Kalau mau puas, tidak mau kecewa, saya kasih caranya. Bikin gereja sendiri, layani sendiri, atur sendiri gerejanya. Saya jamin puas seperti apa yang orang itu inginkan. Tapi kalau selama saudara tidak bisa bikin gereja sendiri, saudara tidak bisa manage gereja sendiri, tidak bisa ngatur gereja sendiri, ya jangan membanding-bandingkan. Tidak usah. Karena di tempat gereja atau kehilat yang saudara anggap punya kelebihan macam-macam, di situ pasti ada kekurangannya. Demikian pula di tempat yang saudara anggap banyak kurangnya, tetap di situ ada yang namanya kelebihannya, saudara. Itu yang disebut dimanapun tempatnya, itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Saudara tidak bisa datang ke satu tempat, ekspektasi saudara tinggi, begitu masuk realitanya, wah tidak sesuai dengan ekspektasi saudara, saudara akan kecewa. Dan saudara tidak akan pernah puas. Lalu, kenapa juga sebaiknya saudara hanya tertanam di satu kehilat atau satu gereja saja? Supaya saudara itu bisa mendapatkan pelayanan administrasi. Baik itu pelayanan administrasi untuk perkawinan, pelayanan administrasi untuk kematian, pelayanan administrasi untuk penyerahan anak, dan sebagainya. Tapi kalau saudara tidak tertanam di satu kehilat, saudara tidak akan bisa mendapatkan pelayanan administrasi di kehilat atau di gereja manapun. Dan kehilat atau gereja manapun, itu tidak akan pernah mau kasih pelayanan administrasi seperti yang saudara lihat di depan ini. Perkawinan, kematian, penyerahan anak. Kalau orang itu tidak tertanam dengan baik di satu kehilat atau di satu gereja. Karena apa? Gembalanya atau pendetanya itu juga akan bingung, saudara. Kamu itu jemaatnya siapa? Kamu itu berjemaat di mana? Ibadah tidak pernah, tapi tiba-tiba minta pelayanan administrasi. Kira-kira ada yang mau enggak gereja seperti itu, saudara? Melayani seperti itu. Rata-rata 99% pasti tidak mau. Karena orang itu tidak tertanam di tempat itu, tidak pernah ibadah, tapi tiba-tiba datang minta pelayanan. Nah, ini juga saya sebut jemaat yang tidak punya etika kalau yang begini ini. Jadi ini juga kenapa saudara itu harus tertanam dengan baik di satu kehilat dan jangan jadi maha hadir, jemaat maha hadir, jangan. Dan sekaligus saya ingin memberitahu, yang disebut sebagai jemaat yang tertanam dengan baik, lalu disebut sebagai jemaat, itu bukan orang yang hanya datang persembahannya. Bukan orang yang hanya datang persepuluhannya. Bukan orang yang hanya datang dana sosial atau diakonianya.
tapi fisiknya tidak pernah ibadah sama sekali. Atau kalaupun ibadah, datangnya itu hanya pas momen-momen tertentu, hanya pas hari raya. Jadi kayak tuyul itu saudara. Datangnya cuman kalau pas hari raya, tapi kalau di luar hari raya tidak pernah ibadah sama sekali. Itu juga tidak bisa disebut jemaat di tempat ini. Maka Bu Rina itu saya minta, yang datang ibadahnya belum jelas, masih kesana kesini, jangan dikasih amplop iuran dana sosial dulu. Ya, karena yang masih kesana kesini, yang belum dapat iuran dana sosial itu artinya belum bisa disebut sebagai jemaat tetap. Tetapi saya sebut sebagai tamu yang beribadah di tempat ini. Yang juga tentunya harus kita terima dengan baik dan kita layani dengan baik. Tetapi kalau saudara mau tertanam di tempat ini, yang pertama hadirlah, fisik saudara itu hadir. Perkara nanti sudah hadir di tempat ini, saudara mau kasih persembahan, saudara kasih perpuluhan, saudara kasih diakonia, dana sosial atau tidak, itu urusan saudara. Ya, tetapi yang penting itu wujud kehadiran fisik saudara itu menjadi penentu saudara itu sebagai jemaat atau tamu. Sekolah pun juga begitu. Orang yang tidak pernah masuk sekolah, cuman yang masuk absennya, lama-lama juga akan tidak bisa disebut murid saudara. Akan dikeluarkan dari sekolah itu. Kenapa? Dia bukan siswa, dia bukan murid. Gitu loh. Kalau murid, itu harusnya datang ke sekolah itu, dia mengikuti kegiatan belajar mengajar, kalaupun absen, itu ya tidak setiap hari, saudara-saudara sekalian. Ya, jadi ini juga kenapa saudara itu harus tertanam dengan baik di satu kehilat. Jangan jadi jemaat maha hadir. Supaya suatu ketika saudara membutuhkan pelayanan administrasi, baik itu untuk perkawinan, kematian, penyerahan anak, saudara itu bisa mendapatkan pelayanan administrasi itu. Jangan juga ya, saya jadi ingat ini saudara, dengan orang-orang, kalau tidak salah 3 orang, yang saya baptis, waktu saya baptis, ini saya cerita ya, bukan mau menunjuk-nunjukkan, tetapi saya cerita, yang pada waktu saya baptis, saya jemput. Ada yang sakit, saya jemput. Masuk ke kolam baptis, saya bayarin kolam baptisnya. Selesai baptis, tak ajak makan bersama. Yang artinya, saya perlakukan orang-orang itu dengan baik. Saya layani orang-orang itu dengan baik. Tapi begitu sudah baptis, pelencing begitu saja, tidak ada omongannya sama sekali. Pamit saja tidak, saudara. Pamit ngomong, Pak, saya izin tidak ibadah lagi di situ. Ngomong begitu kan sebetulnya tidak susah. Kalau malu, takut ngomong langsung, bisa lewat WhatsApp. Sampai ada orang yang karena dia pergi begitu saja setelah saya baptis, akte baptisnya itu sampai saya antar, saya gojekan, saudara. Tak gojeke ke rumahnya. Ada itu. Ya. Saya perhatikan ini kok tidak punya etika ya. Kok seperti pengajarnya ya, etikanya tidak baik. Gitu loh. Itu ada saudara. Jangan juga kita seperti itu. Ya, jadi sekali lagi jangan juga, atau ini juga kenapa saudara itu jangan jadi jemaat maha hadir, tetapi tertanamlah di satu kehilat dengan baik. Dan sekali lagi syukur-syukur saudara ikut membantu pelayanan di tempat itu. Lalu pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari kesaksian ini saudara. Jangan asal mengikuti begitu saja pengajaran-pengajaran baru, sekalipun pengajarannya itu pakai nama Yahweh dan Yesua. Karena apa? Karena sekalipun pakai nama Yahweh dan Yesua, belum tentu pengajarannya itu sesuai dengan kitab suci, itu belum tentu. Memang di sini kita selalu diajar, kalau bukan Bapak Yahweh dan Yesua yang disembah, bukan Bapak Yahweh dan Yesua yang dipanggil, tidak usah didengarkan pengajarannya. Kita memang diajar seperti itu saudara.
Tapi ini bukan berarti semua yang pakai nama Yahweh dan Yesua diterima begitu saja tanpa difilter dulu pengajarannya. Bukan seperti itu. Selidiki dulu, yang diajarkan itu sesuai dengan kitab suci atau tidak. Yang diajarkan itu ada di dalam kitab suci, Torah, Neviim, Ketuvim, Besorah, Injil, ada di dalam kitab Yaser, kitab Mose, dan kitab-kitab lainnya atau tidak. Kalau tidak ada, ya sudah tidak usah diikuti pengajaran itu, saudara. Sekalipun pengajarnya pakai nama Yahweh dan Yesua. Sejak pertama kali saya dikirimi orang, videonya orang yang bikin acara di kota Salatiga ini, saya sudah bisa merasakan kalau apa yang diajarkan orang ini pasti akan melenceng dari kitab suci. Saya sudah duga, saudara. Begitu saya perhatikan satu video yang dikirimkan ke saya, wah ini tipe-tipenya seperti ini. Saya menduga pada waktu itu, ini mesti nanti suatu hari pengajarannya akan melenceng dari kitab suci. Dan ternyata semakin ke sini apa yang saya duga ternyata benar. Dan inilah saudara yang disebut dengan serupa tapi tidak sama. Sama-sama menyembah Bapa Yahweh dan Yesua, tapi ternyata pengajarannya tidak dari akar Ibrani. Sama-sama nyembahnya Bapa Yahweh dan Yesua, tapi pengajarannya bukan dari akar Ibrani. Kalaupun pakai bahasa Ibrani itu juga belum tentu. Karena sekarang ini ada channel YouTube yang mengutip video-video bahasa Ibrani dimasukkan. Ngutip ayat-ayat bahasa Ibrani dimasukkan. Tapi pengajarannya orang itu, dia katakan, kitab suci perjanjian baru bahasa Ibrani tidak bisa dijadikan patokan. Nah ini sudah ketahuan. Itu sebetulnya Ibraninya itu hanya untuk cover saja. Untuk menutupi keyunaniannya. Supaya orang berpikir, aku itu pakai akar Ibrani. Padahal tidak. Jadi kalau saudara perhatikan, tidak mudah kita itu menerima pengajaran begitu saja. Jangan kita terima begitu saja, saudara. Saudara selidiki, saudara itu orang-orang yang sudah dimeterai dalam nama Yahweh dan Yesua. Otomatis pengajaran saudara itu harus pengajaran yang dari Bapak Yahweh dan Yesua saja. Nah, Bapak Yahweh dan Yesua, ketika dia Yesua ada di dunia ini, dan ketika Bapak Yahweh bicara dengan orang-orang Israel zaman dulu, Bapak Yahweh dan Yesua itu hanya pakai dua bahasa, yaitu bahasa Aramaik dan bahasa Ibrani. Dan saya sempat mendengar, kalau ini benar, orang yang mengadakan acara ini juga mengatakan, tidak usah pakai lagu Ibrani-Ibraninan. Loh ini aneh, saudara. Ini tidak benar. Orang itu menyembah Bapak Yahweh dan Yesua, tetapi dia katakan tidak usah pakai lagu Ibrani-Ibraninan. Tapi kalau saya katakan di tempat ini kita harus juga nyanyi lagu bahasa Ibrani. Amin. Harus. Karena apa? Perhatikan baik-baik. Bapak Yahweh dan Yesua itu hanya bisa dikenali dengan baik melalui bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik yang kita lihat di depan ini. Ini bahasa apa ini? Ibrani. Bapak Yahweh dan Yesua. Ini Yahweh, ini Yesua. Itu hanya bisa dikenali dengan baik lewat bahasa Ibrani. Nah kalau bahasa Ibrani itu bahasa akar imannya orang-orang Israel. Orang-orang yang percaya Bapak Yahweh. Dan sekarang jadi akar iman kita. Ya segala sesuatunya kita harus ke akar Ibrani. Gitu loh. Terus Yunaninya bagaimana? Yunani kalaupun dipakai itu hanya sebagai pembanding. Jangan juga saudara berpikir ya, kalau di sini kita sudah kembali ke akar Ibrani, jangan saudara mengatakan, di sini ini apa-apa kok Israel. Karena dulu pernah ada orang yang mengatakan seperti itu. Di sini ini kok apa-apa Israel. Kok kalau sama Yunani itu benci. Ini orang yang gagal paham, menangkap maksud saya.
di sini kita itu bukan apa-apa Israel, tetapi kita di sini itu kembali ke akar Ibrani, gitu loh. Otomatis pola pengajaran yang kita pakai di tempat ini juga pola akar Ibrani. Yunani saya pakai enggak? Saya pakai juga, tetapi bukan sebagai acuan utama, tetapi hanya sebagai pembanding, gitu loh. Bukan sebagai acuan utamanya. Kalau kita itu sudah percaya Bapak Yahweh dan Yesua, acuan utama pengajaran kita ya harus dari akar Ibrani. Karena apa? Sekali lagi Bapak Yahweh dan Yesua itu hanya bisa dikenali dari bahasa Ibrani. Maka kalau saudara perhatikan, setiap saudara mendengarkan firman dari tempat ini, apa yang menjadi maksud, makna, dan arti dari setiap ucapan Yesua, itu bisa kita lihat arti dan maknanya yang sangat dalam melalui bahasa apa ini? Yunani apa Ibrani? Ibrani. Saudara sebut saja kata Aleph Tau atau Alfa Omega. Saudara, kenapa ketika saya membaca kitab ILT, sekalipun ILT ditulis di dalam kitab Giliana, akulah Alfa dan Omega. Tapi ketika saya baca, saya tidak pernah baca akulah Alfa dan Omega. Kenapa? Saya ganti akulah Aleph Wetau. Karena Alfa dan Omega itu tidak ada artinya yang dalam. Tapi kalau Aleph Wetau, Aleph sampai Tau, artinya sangat dalam. Karena satu huruf Ibrani itu bisa punya kedalaman arti dan makna. Bahkan sampai 50 kata lebih, itu baru satu huruf. Bagaimana kalau 22 abjad huruf Ibrani? Berapa ribu arti dan maknanya yang begitu dalam. Ya, bahkan terkadang, tidak jarang, ketika saya sedang mempersiapkan firman, saya bisa dikasih pengertian yang baru, hikmat yang baru, arti dan makna yang baru, saudara. Tetapi coba saudara lihat kata Alfa Omega, tidak ada artinya sama sekali. Gitu loh. Artinya ya hanya begitu-begitu saja, yang awal dan yang akhir. Kenapa kok disebut yang awal dan yang akhir itu tidak dijelaskan secara detail mendalam melalui kata Alfa dan Omega. Tetapi melalui Aleph Wetau, saudara akan melihat maknanya yang begitu dalam. Jadi sejak pertama kali saya dikirimi videonya orang ini, saya sudah merasakan kalau apa yang diajarkan ini, wah ini mesti melenceng ini dari kitab suci. Dan ternyata apa yang saya duga ternyata betul-betul terjadi. Dugaan saya benar. Dan inilah yang disebut dengan serupa tapi tidak sama. Sama-sama menyembah Bapak Yahweh dan Yesua, tetapi pengajarannya tidak dari akar Ibrani. Gitu loh ya. Sama enggak nyembahnya Bapak Yahweh dan Yesua? Sama. Tetapi ternyata semakin ke sini ketahuan. Ketika mengatakan tidak usah pakai akar Ibraninan, tidak usah pakai lagu-lagu Ibrani, itu sudah ketahuan. Saya sebut, maaf kata, itu sedang menelanjangi dirinya sendiri, gitu loh. Menunjukkan aslinya, bahwa sebetulnya orang ini bukan orang yang berakar ke Ibrani. Dia bukan seorang murid, tapi cuma seorang simpatisan Yahweh. Cuman simpatisannya Bapak Yahweh dan Yesua. Kan saya sudah sering memberitahu ya. Dia cuman saya sebut pengagung nama Yahweh dan Yesua. Tetapi dia bukan pengagung Yahweh dan Yesua. Pengagung nama Yahweh dan pengagung Yahweh itu tidak sama. Kalau pengagung nama Yahweh itu dia hanya merasa cukup, yang penting aku panggil nama Yahweh, panggil nama Yesua. Torah tidak perlu. Tapi kalau pengagung Yahweh, dia punya kebutuhan. Torah dan Yahweh itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yahweh itu Torah, Torah itu Yahweh. Yesua itu Torah, Torah itu Yesua. Tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau aku menerima Yahweh dan Yesua, aku juga harus menerima Torah. Itu yang benar. Itu bedanya pengagung Yahweh dan pengagung nama Yahweh. Nah, kalau orang mengatakan tidak usah pakai lagu-lagu Ibrani, saya bisa pastikan itu berarti cuman pengagung nama
Yahweh, cuman mengagungkan namanya saja, saudara-saudara sekalian. Dia lupa satu hal. Bapak Yahweh dan Yesua itu hanya bisa kita kenali dengan baik dan mendalam lewat bahasa Ibrani. Ini pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari kesaksian ini. Kemudian pelajaran ketiga yang bisa kita ambil juga dari kesaksian ini, jangan mudah terkagum-kagum dengan orang yang sering mengatakan Tuhan bicara. Jangan mudah terkagum-kagum juga dengan orang yang sering mengatakan Roh Kudus bicara. Juga tidak usah terkagum-kagum dengan orang yang sering naik turun surga atau keluar masuk neraka, saudara. Ya, tidak usah. Saya katakan boleh-boleh saja orang itu mengatakan mendengar suara Tuhan. Atau boleh-boleh saja orang mengatakan mendengar suara Roh Kudus. Tapi, perhatikan baik-baik. Selama yang dikatakan tidak ada di dalam kitab suci, bisa dipastikan bukan dari Tuhan, bukan dari Roh Kudus. Tapi sebetulnya apa? Sebetulnya itu cuman suara hatinya sendiri, keinginan yang kuat gitu loh. Suara hatinya sendiri, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa jadi yang berbisik itu siapa itu? Setan. Saya itu sering melakukan sesuatu, saudara, yang sebelum saya lakukan, ada yang menggerakkan di hati saya. Ya, saya itu sering melakukan sesuatu, tetapi sebelum melakukan sesuatu itu ada yang menggerakkan di hati saya. Dan saya tahu, kemungkinan terbesar yang menggerakkan di hati saya Roh Kudus, saya ngerti. Tapi sampai hari ini, saudara, saya tidak pernah gembar-gembor Tuhan bicara, Roh Kudus bicara. Saya tidak pernah gembar-gembor. Sedikit-sedikit ngomong Tuhan bicara, Roh Kudus bicara. Sekalipun yang digerakkan di hati saya, ketika saya ikuti gerakan itu dan ketika apa yang digerakkan di hati saya itu saya lakukan, yang terjadi itu persis seperti apa yang digerakkan di hati saya. Tapi saya sampai hari ini selalu rem mulut saya untuk tidak sedikit-sedikit ngomong Tuhan bicara, Roh Kudus bicara. Saya tipenya itu orang yang suka memastikan segala sesuatu sampai betul-betul valid. Benar-benar gitu loh. Tidak sedikit-sedikit ngomong Tuhan bicara, turu meremoto Tuhan bicara. Ngiler Tuhan bicara. Roh Kudus bicara. Ya, saya tidak mau begitu, saudara. Sekalipun saya perhatikan, ketika saya ikuti gerakan yang ada di hati saya, yang terjadi itu persis seperti yang digerakkan di hati saya. Tapi di situ saya tetap rem mulut saya untuk tidak sedikit-sedikit ngomong Tuhan bicara, Roh Kudus bicara. Tidak mau saya, saudara. Ya. Dan sebetulnya sekarang ini, kalaupun ada yang berbicara di hati kita, sekali lagi saya katakan itu sudah bukan Tuhan lagi yang bicara. Tapi yang bicara itu siapa? Roh Kudus. Tuhan atau Yesua itu sudah berhenti berbicara. Yang terakhir itu sama Yohanan. Sama Yohanes di pembuangannya di Pulau Patmos. Sehingga pada waktu itu menghasilkan satu kitab yang disebut dengan kitab Geliahna atau kitab Wahyu. Yang isinya kitab Wahyu itu Hason. Hason itu artinya pewahyu-pewahyuan. Maka kitabnya disebut kitab Wahyu. Karena apa kok disebut kitab Wahyu? Karena kitab Wahyu itu isinya Hason. Hason itu artinya pewahyuan gitu loh. Tuhan, Yesua itu sudah berhenti bicara terakhir sama Yohanes. Di pembuangannya Yohanes di Pulau Patmos. Sehingga waktu itu melahirkan kitab Geliahna atau Wahyu. Itu sudah terakhir. Yang sekarang bicara dengan kita, kalaupun betul itu bicara, yang bicara itu Roh Kudus. Jadi kalau saya sebut sekarang ini zamannya Roh Kudus. Buktinya apa? Saudara perhatikan dulu ketika Yesus naik ke surga.
Yesua katakan apa? Sebelum dia terangkat ke Syamayim. Aku kembali kepada Bapa, tetapi aku tidak akan meninggalkan engkau seorang diri. Bahkan disebut kalau tidak salah tidak akan meninggalkan engkau yatim ya, sebagai piatu, tetapi aku akan mengirimkan penolong dan penghibur bagimu. Pertanyaannya penolong dan penghibur itu siapa? Roh Kudus. Berarti kalau sekarang saya sebut zamannya Roh Kudus, benar atau tidak? Ya benar, sekarang ini zamannya Roh Kudus. Kalau zamannya Roh Kudus, ini kalau secara zaman, ya kalau kita nyebutnya pakai istilah zaman. Zaman Bapak Yahweh, zaman Yesua, terus zamannya Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Nah kalau zamannya Roh Kudus berarti yang bicara sekarang di hati kita itu siapa? Ya Roh Kudus, bukan Tuhan. Tuhan itu sudah berhenti bicara sama Yohanes dulu, sudah. Terkecuali begini saudara. Ya, terkecuali begini. Kalau Yesua itu punya misi dengan seseorang, ya, seperti katakanlah kesaksian-kesaksian pertobatan orang-orang dari iman seberang, yang menurut penuturan mereka dalam kesaksian mereka, mereka dijumpai Yesua secara face to face, secara langsung. Kan ada itu, kalau saudara nonton di YouTube. Ada orang-orang yang bersaksi dia terima Tuhan karena pada waktu itu dia sedang menjalankan ibadahnya di Mekah. Lalu di situ dia melihat Yesua yang menampakkan wajahnya. Dan singkat cerita orang itu kemudian bertobat dan menerima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kalau itu bisa saja, bisa jadi benar. Karena Bapak Yahweh itu punya misi-misi khusus. Yesua itu punya misi-misi khusus. Yang saya sebut misi pertobatannya seseorang. Ini kasusnya sama seperti halnya siapa? Rabi Syaul. Waktu dia namanya masih Paulus, dia kan mau bunuh orang-orang yang percaya Yesua. Ya kan? Tapi dalam perjalanannya Rabi Syaul membunuh orang-orang yang percaya Yesua, saat itu Yesua menampakkan wajahnya, bahkan saking wajahnya itu penuh dengan kemuliaan, sampai-sampai Rabi Syaul itu matanya jadi buta. Terus kita mungkin pernah mendengar juga kesaksian dari orang-orang yang ketika mereka sedang berdoa, ini dari iman seberang ya, mereka sedang sholat, ternyata ketika mereka sholat dengan bahasa mereka, yang datang sosok Yesua. Lalu di situ Yesua mengatakan, akulah Yesua, ikutlah aku. Di situ terjadi pertobatan. Lah ini benar, bisa saja. Karena Yesua punya misi. Itu untuk orang-orang yang belum percaya kepada Yesua. Tapi kalau sudah percaya Yesua, angger merem, angger ngiler, Tuhan bicara, Roh Kudus bicara. Saya kalau suruh percaya begituan kok tidak bisa, saudara. Ya, apalagi sikap tindak tanduk perbuatannya itu tidak mencerminkan Tuhan Roh Kudus sama sekali. Ya toh? Tetapi sedikit-sedikit ngomong Tuhan bicara, Roh Kudus bicara. Hati-hati saudara. Urusan saudara dengan Tuhan, dengan Roh Kudus itu bisa berat. Kalau sedikit-sedikit saudara bawa nama Tuhan di ranah yang tidak semestinya, urusan saudara itu bisa berat. Ya, jangan sedikit-sedikit ngomong Tuhan bicara, Roh Kudus bicara. Ya. Apalagi kalau melarang orang datang ke satu acara, lalu ngomongnya atas perintah Bapak Yahweh, Bapak tidak boleh datang ke acara ini. Saya pastikan itu bohong dan bukan Roh Kudus atau bukan Bapak Yahweh yang bicara. Ya, saya dengar ada orang yang mau datang ke acara itu, tapi karena orang itu tidak mau bawa kain putih dan tidak mau menerima pengurapannya, terus saya dengar ada yang mengatakan atas nama Bapak Yahweh perintahkan saya untuk ngomong Bapak tidak boleh datang ke acara ini.
Ya, entah kata-katanya seperti itu, pokok yang sejenisnya lah. Intinya pakai nama Yahweh untuk melarang orang datang ke acara itu. Saya berani pastikan itu bohong dan bukan Roh Kudus atau bukan Bapak Yahweh yang bicara. Kenapa saya katakan bohong dan pasti bukan Roh Kudus, bukan Bapak Yahweh yang bicara? Coba saudara renungkan saja gampang. Yesua saja itu mengatakan apa di dalam kitab suci? Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Yesua itu Yahweh sendiri atau bukan? Bapak Yahweh sendiri. Sesuai kitab apa? Yohanan 10 ayat 30. Ani wahaf ehad. Aku dan Bapa satu. Berarti Yesua itu Yahweh sendiri. Sekarang coba saudara renungkan. Yesua yang adalah Yahweh sendiri. Itu ngomong apa? Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Kita abaikan kata letih lesu dan berbeban berat. Kita ambil saja perintah ajakannya. Kalimat ajakannya yang dikatakan apa? Marilah kepadaku. Mosok Yesua ngomong marilah kepadaku, Bapak Yahwehnya ngomong atas nama Bapak Yahweh, Bapak tidak boleh datang ke acara ini. Saudara bisa percaya kalau begitu? Kalau saya tidak bisa percaya. Saya tanya, saudara percaya yang ngomong itu betul Bapak Yahweh? Melarang datang itu betul Bapak Yahweh? Kalau saya suruh percaya, mohon maaf, tidak bisa saya percaya. Padahal teman saya mau datang ini sedang berlemah letih lesu berbeban berat loh. Ya toh, kalau saudara lihat mukanya saya itu kelihatan muka yang berbeban berat itu teman saya itu. Malah dipenggal. Ya toh. Ini kan kelihatan sekali bohongnya saudara. Yang sebetulnya saya tahu itu kehendaknya sendiri. Karena orang yang diundang itu tidak mau memenuhi persyaratannya. Terus pakai nama Yahweh untuk melarang orang itu datang. Nah saya hanya ingin mengatakan hati-hati. Kata hati kita itu jangan buru-buru dibilang suara Tuhan. Ya, kata hati kita itu jangan buru-buru distempel suara Tuhan, suara Roh Kudus. Terus keinginan atau kehendak kita juga jangan buru-buru dibilang perintahnya Bapak Yahweh. Saya cuma ingin ngasih tahu begini, hati-hati. Urusannya bisa berat loh sama Bapak Yahweh. Kalau saudara itu bawa nama Yahweh, tapi di ranah yang tidak semestinya. Dan saudara tahu, mengatakan atas nama Yahweh, Bapak Yahweh ngomong sama saya, Bapak tidak boleh datang ke acara ini. Itu salah satu yang disebut menyebut nama Yahweh dengan sembarangan. Ngerti saudara? Ya, Bapak tidak boleh datang ke acara ini. Bapak Yahweh perintahkan saya, Bapak tidak boleh datang ke acara ini. Itu nyebut nama Yahweh dengan sembarangan loh. Sebetulnya itu cuma kata hatinya saja. Yang distempel pakai nama Yahweh. Sebetulnya itu cuma kehendaknya saja, kehendaknya dia sendiri, tetapi distempel pakai nama Yahweh, alias mengatasnamakan nama Yahweh untuk melarang orang datang. Coba kita renungkan, ya pakai logika. Yesua itu Yahweh sendiri. Yesua ngomong marilah kepadaku. Masa Bapak Yahwehnya yang adalah Yesua sendiri ngomong Bapak tidak boleh datang ke acara ini. Ini jelas bohong saudara. Ya. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Jangan mudah saudara itu terkagum-kagum dengan orang yang sering mengatakan Tuhan bicara. Termasuk yang ngomong Bapak Yahweh bicara. Jangan juga mudah terkagum-kagum, terdelongop-delongop sama orang yang ngomong Roh Kudus bicara. Terus juga tidak usah saudara itu jadi orang yang gampang terkagum-kagum dengan orang yang sering cerita naik turun surga. Kenapa? Surga itu enak enggak sih saudara? Sudah pernah ke sana? Lah kok ngerti enak? Ya karena kalau kita melihat di kitab suci, suasana Syamaim itu pasti indah. Kalau indah berarti kan enak di surga itu.
Harusnya kalau surga itu enak, dia tidak akan naik turun. Naik berhenti di surga. Bener enggak kira-kira? Lah wong enak apa meneh sing diutang akeh. Nek iso ndang ke surga. Ya toh utangi lunas. Gitu loh. Surga itu enak. Mungkin saya menduga begini, oh begitu sampai surga jebulane ning bathuke dudu Yahweh Yesua. Madun maneh. Kongkon madun maneh, Saudara. Terus naik lagi. Tadi kan ceritanya naik turun surga, munggah maneh. Begitu munggah sampai pintu gerbang surga, dilihat sama penjaga pintu gerbang surga. Yahweh Yesus balik maneh. Durung bener soalnya. Nyata masih Yahweh Yesus, belum Yahweh Yesua. Gitu loh. Mungkin seperti itu. Maka dia naik turun surga. Dan juga tidak usah saudara itu terkagum-kagum sama orang yang keluar masuk neraka katanya. Nah kenapa? Neraka panas. Neraka panas, orang masuk tidak mungkin bisa keluar lagi. Ngerti? Orang masuk ledeng. Ngerti enggak? Jadi kalau orang itu keluar masuk neraka, dia cerita berkali-kali, saya itu dibawa masuk neraka. Dijak mlebu neraka kok bangga. Karena kalau benar itu Bapak Yahweh yang ngajak dia masuk neraka. Bapak Yahweh ketika ngomong segala sesuatu itu bisa jadi sandi atau kode gitu loh. Ngerti saudara? Sama seperti Bapak Yahweh ngomong. Bapak Yahweh menubuatkan keturunannya Ismail jadi manusia liar. Itu nulisnya kan bukan Adam Pere tapi Pere Adam. Adam artinya manusia, Pere artinya liar. Kalau susunan bahasa Ibrani yang benar bukan Pere Adam, tapi Adam Pere, manusia liar. Itu yang benar, harusnya begitu. Yang lumrahnya begitu. Tapi kitab bahasa Ibrani menulis keturunan Ismail itu akan disebut Pere Adam, manusia liar juga artinya. Ternyata itu sandi atau sebuah kode bahwa keturunannya Ismail itu akan menjadi satu keturunan yang keliarannya itu akan dominan. Artinya sisi baik manusianya tidak kelihatan karena ketutupan sama keliarannya. Itu kode. Lah jangan-jangan saya menduga orang dibawa masuk, keluar masuk neraka karena mau dimasukkan situ, saudara. Iya toh? Saya menduga jangan-jangan begitu. Saya dibawa masuk neraka. Wah neraka ki ngeri, wis ngerti. Ora sambut ceritane wis ngerti. Terkecuali memang ada orang-orang yang memang dibawa dalam pemandangan alam roh. Yang benar itu bukan dibawa masuk neraka, tapi dibawa melihat pemandangan neraka. Seperti siapa saudara? Kalau saudara ingat sekitar 30-40 tahun yang lalu, itu ada seorang ibu yang namanya Ibu Mary Catherine Baxter. Dia memang dibawa dalam pemandangan alam roh. Melihat pemandangan neraka seperti apa sampai ke urat-uratnya neraka. Bahkan kalau tidak salah, tulang-tulang urat-uratnya neraka dia melihat, dibawa melihat. Tujuannya supaya apa? Orang-orang yang percaya Bapa Yahweh dan Yesus itu sungguh-sungguhlah jaga imanmu sampai kesudahan segala sesuatunya supaya kamu tidak masuk ke situ, satu tempat yang sangat mengerikan. Nah kalau itu benar bisa jadi. Tapi kalau setiap hari ngomong saya dibawa ke neraka, besok ketemu meneh ngomong saya dibawa ke neraka. Jangan-jangan kamu mau dimasukkan ke situ, gitu loh. Ya, jadi saudara ndak usah gampang terkagum-kagum mendengarkan orang yang naik turun surga, keluar masuk neraka, ngomong sedikit-sedikit Tuhan bicara, Roh Kudus bicara. Pokok kita itu sudah dikasih batu pengujinya. Batu pengujinya itu apa? Kitab suci. Selama yang dikatakan tidak ada di Torah, Neviim, Ketuvim, Besorah, kitab Yaser, kitab Henok, kitab Mose, dan kitab-kitab lainnya yang tadinya tidak dikanonkan, yang sekarang sudah ditemukan, ya sudah tidak usah dipercaya. Gitu loh. Karena orang itu bisa saja jualan sorga, jualan neraka, jualan Tuhan bicara, jualan Roh Kudus bicara supaya orang percaya.
Bisa, saudara. Ya, kalau saya tidak mau, sekalipun ketika saya melakukan sesuatu, yang saya lakukan terjadinya itu persis yang digerakkan di hati saya tetap rem mulut saya untuk tidak sedikit-sedikit ngomong Tuhan bicara, Roh Kudus bicara. Sebelum saya pastikan saya tunggu beberapa hari, beberapa minggu, bahkan beberapa bulan dan tahun, itu tidak berubah. Berarti memang dari Tuhan atau dari Roh Kudus. Gitu loh. Karena banyak, saya ambil contoh. Ya, ini contoh sebagai contoh saja. Pernah ada orang yang mengatasnamakan Tuhan. Ya kan? Dia katakan rapture akan terjadi pertengahan 2025. Terus diralat. Oh, bukan pertengahan 2025, tapi akhir 2025 rapture akan terjadi. Terus begitu akhir 2025 ada yang mengcounter, yang ngonter cerita sama saya. Pak, kalau akhir 2025 berarti perhitungannya tidak sesuai dong. Coba saya pergumulkan lagi. Berubah maneh. Jadi awal 2026. Coba saudara renungkan. Yang begini betul dari Roh Kudus? Saya tanya. Kalau itu Roh Kudus, coba saudara renungkan. Masa Roh Kudus pelin-pelan? Ya toh, masa Roh Kudus itu berubah-ubah. Hari ini ngomong pertengahan 2025, besok sudah diralat jadi akhir 2025. Di counter sama orang berubah jadi 2026. Yang begini ini betul dari Roh Kudus, saudara yakin? Kalau saya tidak yakin. Itu hanya orang yang menafsir tapi dikasih stempel Roh Kudus supaya orang percaya. Kalau yang pasti kedatangan Yesua itu sudah memberitahu sendiri. Soal kedatangan anak manusia, tidak ada seorang pun yang bisa menduga-duga. Di dalam kitab Matius disebutkan jelas, kedatangan anak manusia tidak bisa diduga-duga. Kalau memastikan 2026 itu namanya menduga. Memastikan 2025 itu menduga. Tidak bisa. Tapi apakah 2025, 2026 Yesus bisa datang dan terjadi rapture, saudara? Bisa, bisa saja. Saya itu tidak menolak. Bahkan saya pernah memberitahu, sejak Kehilat ini berdiri mulai dari persekutuan doa tahun 85-86, sejak awal Kehilat ini berdiri, mulai dari persekutuan doa, yang kita sampaikan itu sering ngomong tentang waktu kedatangan Yesua, dan kita menghimbau jemaat semakin dekat-dekat dengan Yesua. Itu sudah sering. Gitu loh. Tetapi kami tidak pernah memastikan, oh tahun ini Yesua datang. Karena dulu juga pernah terjadi. Ada seorang pendeta dari Amerika yang namanya Harold Camping. Dia memastikan, tahun 2012 kalau tidak salah bulan Maret atau bulan apa itu, Yesua akan datang. Tetapi kenyataannya datang atau tidak? Tidak. Itu tahun 2012 dipastikan. Sekarang sudah tahun berapa? 13 tahun kemudian dari tahun 2012, 2025. Yesua juga belum datang. Tapi Yesua kira-kira pasti datang atau tidak, saudara? Pasti datang menjemput saudara dan saya. Ya, jadi hati-hati. Jangan buru-buru kata hati kita itu distempel suara Tuhan. Terus jangan juga kehendak atau keinginan kita, jangan buru-buru dibilang perintahnya Bapak Yahweh. Hati-hati saudara, sedikit-sedikit bawa-bawa Tuhan, bawa-bawa Roh Kudus, bawa-bawa Bapak Yahweh, itu justru bisa jadi bumerang untuk Anda sendiri, untuk saudara sendiri. Justru itu akan dideteksi menyebut nama Yahweh dengan sembarangan. Karena Bapak Yahweh itu tidak pernah menolak siapapun datang kepada Bapak Yahweh. Siapapun itu orangnya, tidak pernah ditolak sama Bapak Yahweh. Kenapa? Karena orang itu juga yang menciptakan siapa? Ya Bapak Yahweh. Kalau yang menciptakan Bapak Yahweh, siapapun yang datang kepada Bapak Yahweh,
tidak akan pernah ditolak Bapak Yahweh, saudara. Tapi kalau mengatakan tidak boleh datang atas perintah Bapak Yahweh, saya cuma mau kasih tahu hati-hati loh. Ya, bawa nama Tuhan di ranah yang tidak semestinya, itu bisa jadi bumerang yang sangat membahayakan. Dan itulah ya satu di antara yang disebut menyebut nama Yahweh itu dengan sembarangan untuk kesia-siaan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, pelajaran yang bisa kita ambil juga dari kesaksian ini. Mintalah roh yang peka, atau mintalah kepekaan roh untuk mendeteksi segala sesuatu. Karena sekali lagi, tadi saya sudah memberitahu, sama-sama yang disembah Bapak Yahweh dan Yesua, tetapi ternyata pengajarannya sama atau tidak? Tidak sama. Itulah yang disebut dengan serupa tapi tidak sama. Untuk mendeteksi apa juga kepekaan roh ini? Ya, untuk mendeteksi orang yang sedikit-sedikit ngomong Tuhan bicara, Roh Kudus bicara. Benar enggak itu Tuhan yang bicara atau Roh Kudus yang bicara? Nah, fungsinya kepekaan roh itu seperti ini. Maka saya sering memberitahu, mintalah kepekaan roh supaya saudara itu tidak kepekaan roh. Ngerti? Kepekaan itu artinya apa? Pekok itu apa? Bodoh. Saya bukan mengatakan saudara bodoh. Tapi supaya saudara itu tidak dibodoni setan. Gitu loh. Jangan jadi jemaat konsumen berkat dan mujizat juga. Karena kalau saudara jadi jemaat konsumen berkat dan mujizat, ya wes, selesai. Saudara akan dengan mudah termakan dengan omongannya orang-orang yang sedikit-sedikit ngomong, Tuhan bicara, Roh Kudus bicara. Roh Kudus itu memang berbicara, saudara. Bukan Roh Kudus tidak bicara, itu bukan. Roh Kudus itu memang berbicara dan dia berbicara. Ya, tetapi apa yang dia katakan sekali lagi, itu bisa dideteksi dengan kepekaan roh dan itu ada di dalam kitab suci. Saudara cari di dalam kitab suci yang dikatakan Roh Kudus itu ada atau tidak. Kenapa saya katakan begitu, saudara? Sebetulnya semua yang dikatakan Bapak Yahweh, Yesua dan Roh Kudus itu sudah dicatat, dirangkum di dalam kitab suci. Tujuannya untuk apa? Ingat Yesua pernah ngomong apa? Pada akhir zaman akan bermunculan nabi-nabi palsu. Tentunya kalau yang muncul nabi-nabi palsu, pengajarannya asli atau palsu? Palsu juga. Lah mendeteksi pengajarannya asli atau palsu pakai apa? Ya pakai kitab suci. Semua sudah ditulis, pakemnya, patennya itu ada di kitab suci. Ibarat orang kuliah, kitab suci itu silabusnya, saudara. Gitu loh. Pakemnya itu sudah kitab suci. Yang diomongkan tidak ada di dalam kitab suci, ya sudah, tidak usah dipercaya atau tidak usah diikuti, saudara-saudara sekalian. Jadi yang keempat, dari kesaksian ini bisa kita pelajari, mintalah roh yang peka. Mintalah kepekaan roh untuk mendeteksi segala sesuatu. Saya percaya, saudara punya kepekaan roh yang kuat. Iman saudara tidak bisa diombang-ambingkan dengan angin pengajaran dari manapun. Iman saudara akan kuat. Mau ada pengajaran mengatasnamakan nama Yahweh, Yesua, datang kepada saudara, saudara dengarkan. Tapi kalau saudara punya kepekaan roh, saudara bisa mendeteksi. Dan ketika saudara bisa mendeteksi, iman saudara itu tidak akan mudah diombang-ambingkan angin pengajaran dari manapun. Tapi iman kita dengan kepekaan roh yang kita miliki, iman kita akan semakin firm, semakin teguh, semakin kuat di dalam Bapa Yahweh Yesua dan akar Ibrani. Amin. Amin. Bapa Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Kita tunduk di dalam doa, kita akhiri firman pada pagi hari ini. Haleluya.